Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini diambil dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mari kita bersama-sama menghayati kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan kepada kita. Penghayatan kita hendak kita nyatakan dengan sukacita melalui PKJ 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita agar dosa kita dihapusnya. Kita bersama berdoa. Tuhan Allah Sorgawi, Allah yang maha baik, yang senantiasa menyatakan kesetiaan kepada kami, tetapi seringkali kami tidak menanggapi kesetiaan itu dengan baik. Terbukti dalam hidup yang kami jalani, seringkali kami masih melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kami, melalui perkataan kami, angan kami, dan juga tindakan kami. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan NKB 116 bait 1 dan 2, Siapa yang berpegang. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
kasihnya kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang mau datang kepadanya, percaya kepada sabdanya dan mohon pengampunan atas dosanya, percayalah kita akan mendapatkan hidup yang bahagia. Mari bersama-sama kita sambut Amsal 16 ayat 6 yang merupakan berita anugerah diberikan kepada kita. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama menanggapi dengan menyanyikan PKJ 187 bait 1 dan 4, Ku dengar suara Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, sumber hidup kami, sumber segala sesuatu dalam hidup ini. Saat ini kami mohon kuasa Roh Kudus yang senantiasa menerangi hati pikiran kami, supaya sapaan Tuhan melalui berita Injil yang hendak kami renungkan menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu di dalam kami bersama mendengarkan berita Injil ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kami dapat berkonsentrasi penuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada saat ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-9 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 50. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru,
kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan permata satu daripada dengan permata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah bacaan Injil kita pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah masyarakat di mana kita tinggal, mungkin saja kita pernah atau bahkan masih ada dalam sebuah komunitas tertentu. Komunitas memang perlu bagi setiap orang. Tetapi ketika komunitas tersebut menjadi komunitas yang eksklusif, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih benar, merasa diri bahwa komunitasnya adalah komunitas yang patut dibanggakan, maka ketika hal itu terjadi, itu bisa menjadi sebuah persoalan yang serius dalam kehidupan bersama. Bacaan hari ini memberikan sebuah pengajaran kepada kita bagaimana kita harus hidup di tengah masyarakat. Para murid adalah pengikut Yesus yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Yesus yang memiliki kekuasaan ajaib, Yesus yang bisa melakukan pengusiran setan, yang bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Ketika para murid bersama dengan Yesus, mereka merasa mereka adalah kelompok yang istimewa, kelompok yang unggul karena mereka adalah pilihan dan orang lain tidak.
panggilan dan pilihan Yesus kepada murid-murid dipahami oleh para murid sebagai sesuatu yang lebih tadi unggul, istimewa. Itulah sebabnya ketika murid-murid merasa bahwa diri mereka adalah orang yang istimewa, komunitas yang istimewa, komunitas yang lebih unggul, maka ketika ada orang lain melakukan sesuatu yang menurut para murid itu tidak pas, dicegah, tidak boleh dilakukan. Apalagi ketika orang yang bukan komunitasnya lalu kemudian melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus yang adalah guru mereka. Mereka menganggap hal itu salah. Para murid jadi lupa diri akan keterpilihan dan keterpanggilan mereka untuk mengikut Yesus. Sehingga mereka merasa terganggu dengan kehadiran seseorang yang tidak masuk dalam kelompok mereka, tetapi mereka mengusir di dalam nama Yesus. Para murid merasa bahwa orang tersebut tidak benar, lalu mereka menegurnya. Para murid merasa bahwa apa yang dilakukannya sudah benar, sehingga mereka menyampaikan kepada Yesus diwakili oleh Yohanes. Dengan harapan para murid mendapatkan dukungan dari gurunya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yesus meminta agar mereka tidak menjadi hakim atas orang tersebut. Bahkan Yesus memberikan pengajaran kepada mereka, jika mereka melakukan sesuatu di dalam namaku, maka tidak mungkin dia mengumpat aku. Dengan kata lain, ketika orang itu memang tidak mengikut secara fisik bersama dengan Yesus, tetapi ketika mereka melakukan sesuatu demi nama Yesus, mereka itu bukan lawan. Tetapi mereka adalah rekan sekerja yang melakukan karya-karya supaya karya Yesus lebih luas dilihat atau dirasakan oleh orang. Walaupun mereka tidak menjadi komunitas murid-murid Yesus, tetapi murid-murid Yesus harus menerima keberadaan mereka. Itulah sebenarnya yang hendak dikatakan Yesus kepada mereka ketika mereka memahami bahwa diri mereka itu memiliki keunggulan, memiliki keistimewaan daripada orang lain. Selanjutnya Yesus memberikan ilustrasi seperti orang yang memberi secangkir air kepada pengikut Kristus. Maka orang tersebut pun menjadi bagian dari pengikut Kristus meski tidak setiap hari mereka mengikuti Yesus. Tetapi ketika mereka melakukan sesuatu untuk pengikut Kristus, mereka pun juga menjadi bagian dalam kehidupan pengikut Kristus. Tidak penting karya itu kecil atau besar. Tetapi ketika itu sebuah karya dikerjakan agar karya Yesus menjadi lebih luas lagi, maka hal itu hal yang sangat berarti. Bukan keikutsertaan secara verbal, secara fisik, atau pernyataan secara verbal yang lebih utama. Tetapi iman yang terwujud dalam karya dan kesetiaan kepada Yesus. Jadi, walaupun dia menyatakan aku mengikutmu, mengikut Yesus secara verbal itu sangat jelas, tetapi ketika apa yang diucapkan tidak terwujud dalam karya dan kesetiaannya kepada Kristus, tidak ada artinya.
Yesus menghendaki agar para murid tidak terjebak mencari popularitas, tetapi harus mewujudkan iman melalui tindakan nyata. Itulah sebabnya jika ada anggota tubuh membuat orang tidak bisa melakukan karya nyata, lebih baik dicunggil kalau itu matanya. Lebih baik dipenggal kalau itu tangannya. Lebih baik dipenggal kalau itu kakinya. Lebih baik tetap setia untuk melakukan karya-karya nyata daripada memiliki anggota tubuh yang lengkap dan sempurna, tetapi sama sekali tidak melakukan apapun juga sebagai wujud iman dan kesetiaannya kepada Kristus. Melalui pengajaran ini, Yesus hendak mengingatkan kepada para murid, sebagaimana yang sudah kita renungkan bersama minggu yang lalu, tentang penyangkalan diri yang besar sebagai syarat mengikut Dia. Jadi bukan popularitas yang dikejar, tetapi bagaimana justru melayani, berkorban, dan juga di dalam bacaan kita minggu kemarin menyangkal diri. Memang tidak mudah. Tidak mudah untuk menyangkal diri, tidak mudah untuk menjadi orang yang mau berkorban, tidak mudah menjadi orang yang terus berkarya untuk orang lain sebagai wujud iman kepada Kristus. Tetapi itu adalah panggilan kita. Dan bahkan mungkin apa yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi sempurna. Tetapi kesetiaan untuk kita melakukan hal-hal yang kecil, yang nyata, sebagai wujud iman kita kepada Kristus, sebagai wujud penyangkalan diri kita di hadapan Tuhan, itu yang harus selalu kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita diingatkan menjadi pengikut Kristus bukan hanya secara verbal, tetapi harus kita nyatakan dalam kesetiaan kita melakukan karya-karyanya, sekecil apapun itu, dengan berkorban, bukan mencari popularitas. Jadi kalau kita masih mencari popularitas, kita masih mencari panggung, bukan Yesus yang dimuliakan. Oleh karena itu, mari meski kita hanya hal-hal kecil dilakukan, tetapi itu hal konkret dan itu wujud bahwa kita menjadi pengikut Kristus. Menjadi orang yang toleransi, misalnya. Tidak merasa diri lebih baik dari kelompok lain. Tidak mencari popularitas. Kita mau melakukan sesuatu, karya-karya untuk orang lain. Memang apa yang kita lakukan tidak pernah sempurna. Tetapi ketika itu kita lakukan terus-menerus dalam kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus, itulah yang akan membawa kita untuk tetap tinggal bersamanya dimanapun juga. Saat kita masih ada di dunia, maupun saat kita telah dipanggilnya. Sehingga kita akan tetap merasakan sukacita bersama dengan Dia. Walaupun tidak mudah untuk kita melewati segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Mari, bukan sesuatu yang sempurna yang diharapkan Tuhan, tetapi kesetiaan mewujudkan iman dalam karya-karya nyata. Itu yang harus kita lakukan dan kita perjuangkan terus-menerus. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk pengajaran-Mu kepada kami, yang mengingatkan kepada kami bahwa iman kepada Engkau harus kami nyatakan dalam karya. Sekecil apapun itu, ketika karya itu kami lakukan dengan penuh kesetiaan, bukan mencari popularitas, maka kami akan merasakan hidup kami bahagia, hidup kami sukacita karena Engkau tinggal bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai bukti penyangkalan diri kami dan menjadi pengikut-Mu. Saat ini kami hendak menyerahkan pergumulan hidup kami, utamanya negeri dan bangsa ini. Berkenan Tuhan terus menopang setiap elemen yang ada di tengah bangsa dan negara ini. Ketika kami boleh merasakan kondisi semakin membaik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan kiranya Tuhan terus menopang dan menolong kami semuanya, supaya kondisi ke depan menjadi lebih baik lagi. Bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk menghadapi sakit penyakit oleh karena berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan pun juga menguatkan dan terus meneguhkan iman mereka. Kesembuhan yang dari Tuhan senantiasa kami harapkan, kekuatan dan kesabaran, serta kerelaan hati untuk Tuhan bentuk di dalam melalui berbagai macam persoalan hidup yang kami lewati. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang harus mendampingi bagian dari keluarganya yang sedang sakit. Kiranya Tuhan pun juga menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Bahkan pemulihan kesehatan berangsur-angsur telah Engkau berikan kepada saudara-saudara kami, dan biarlah itu juga menjadi satu bagian untuk kami mensyukuri atas pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terus kami bawa di dalam doa-doa kami Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu Arista Kurniawati, Bapak Suratijo, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkarya atas apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami. Dalam doa-doa kami senantiasa berharap Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan kepada kami semuanya. Demikian juga anak-anak kami yang sementara ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan melalui tatap muka meski hanya beberapa waktu. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, terlebih pengendalian diri supaya mereka pun juga dapat mengikuti apa yang harus dilakukan selama pandemi ini. Kami juga berdoa bagi keluarga, orang tua yang terus mendukung. Tuhan pun juga
menolong mereka untuk dapat mendampingi anak-anaknya dengan baik. Saat ini kami juga berdoa bagi pergumulan hidup kami, setiap keluarga, jemaat Philadelphia, apapun itu bentuknya. Kiranya Tuhan terus menopang kami dalam pergumulan yang ada, supaya melalui pergumulan itu kami semakin dapat melihat bagaimana Tuhan terus berkarya, bahkan karyanya melebihi jangkauan pikiran kami sebagai umat-Mu. Kami percaya Tuhan terus akan menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Widodo yang harus dengan sabar mendampingi anak yang dikasihinya Febri. Berkat-Mu kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan juga segala apa yang menjadi kebutuhan dalam pendampingan kepada Febri, supaya segala sesuatunya dapat berlangsung dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami sadar bahwa ada begitu banyak pergumulan dalam setiap keluarga kami, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hendak menyerahkan sepenuhnya setiap pergumulan keluarga kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa kami, kesempurnaan doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 235 bait pertama dan ke-7. Ku dengar berkat-Mu turun.
kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau curahkan, telah Engkau limpahkan pada kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan memelihara kami dalam keadaan apapun. Kami percaya kondisi sesulit apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami kumpulkan dalam bentuk persembahan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini boleh dipergunakan oleh jemaat-Mu di Philadelphia. Dan biarlah Tuhan menyucikan setiap persembahan yang telah kami berikan. Terlebih lagi Tuhan, ajar kami untuk bisa mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meski yang kita lakukan adalah karya-karya yang kecil dan tidak sempurna, tetapi ketika itu kita lakukan dalam kesetiaan kita kepada Yesus, maka kita senantiasa akan tinggal bersamanya. Oleh karena itu mari kita selalu setia kepada Dia apapun yang kita alami dalam hidup ini. Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 3 kita akan pujikan bersama-sama, mengajak dan mengingatkan, meneguhkan kita supaya selalu setia kepada Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Kita lanjutkan hidup kita dan terus berkarya bagi Tuhan, sekecil apapun itu, dan saat ini kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya.